Pagi teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf Prancis yaitu Gaston Bachelard. Gaston seorang filsuf Prancis, dia memberikan kontribusi dalam filsafat ilmu, pengetahuan, dan pengetahuan imajinasi. Gaston menyatakan bahwa ilmu pengetahuan yang rasional dan imajinasi itu tidak bertentangan. Nah, ini bisa saling menghiasi atau melengkapi. Gaston lahir pada 27 Juni 1884 di Bar-sur-Aube, Prancis. Kemudian meninggal tanggal 16 Oktober 1962 di Paris. Gaston adalah seorang profesor di Sorbonne, di Prancis, Universitas Sorbonne. Dia dengan guru besar tentang filsafat ilmu. Pemikiran Gaston Bachelard sungguh sangat perlu dan masih relevan untuk saat-saat ini. Dia menjelaskan tentang filsafat ilmu pengetahuan. Dia memiliki ide tentang ruptur epistemologik atau fatahan epistemologis atau pemutusan epistemologis. Ruptur epistemologi. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan tidak bersifat linear, melainkan mengalami lompatan-lompatan besar yang memutuskan atau terjadi patahan cara berpikir sebelumnya. Misalnya tentang fisika klasik, kemudian dikoreksi oleh fisika kuantum gitu. Jadi eksistensi kebenaran di dalam suatu ilmu pengetahuan itu bisa dikoreksi oleh kebenaran yang datang selanjutnya. Maka pengetahuan itu tidak bersifat linear. Akan ada suatu penolakan karena tidak ada relevansinya gitu kan. Kemudian Bachelard atau menjelaskan tentang obstacle epistemologik atau hambatan epistemologi. Menurut Gaston, dalam proses pengetahuan, manusia seringkali terhalang oleh cara berpikir lama, intuisi atau pengalaman sehari-hari yang dianggap itu sebagai kebenaran, yang justru menghambat pemahaman ilmiah. Ilmu pengetahuan harus secara sadar melawan intuisi atau pengalaman untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Misalnya karena keseharian kita melihat matahari mengelilingi kita, maka kita menganggap bahwa matahari itu yang mengelilingi bumi, padahal bumi yang mengelilingi matahari. Dan berbagai kasus yang lain bahwa kita memahami, menyatakan itu benar karena keseharian atau pengalaman kita, padahal belum tentu kalau dipahami secara ilmu pengetahuan itu benar. Ide mengenai imajinasi menjadi sangat penting juga menurut Bachelard atau Gaston. Imajinasi material. Nah, di sini ia mengembangkan teori tentang 4 elemen api, air, udara, dan tanah. Nah, di sini imajinasi itu dikaitkan misalnya api itu adalah lambang pengetahuan, bukan hanya sekedar yaitu api sebagai unsur gitu kan. Kemudian pemahaman mengenai reverie atau khayalan. Reverie berbeda dengan fantasi. Reverie adalah bentuk imajinasi tentang yang memungkinkan eksploitasi batin yang mendalam. Ia melihat puisi sebagai pintu menuju pemahaman tentang batin manusia. Jadi memang kita membahas puisi itu berusaha untuk masuk ke dunia batin sang pengarang, untuk melihat suatu dunia lewat kata, lewat bahasa, dan lewat suatu sensasi psikologis dari puisi itu. Di dalam pengetahuan itu atau di dalam proses pengetahuan yang ada pada manusia, ada problem. Problem utama adalah pengetahuan terletak pada cara berpikir manusia itu sendiri. Jadi problemnya adalah pada cara berpikir manusia itu. Terutama
dan bagaimana manusia membangun dan memahami ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak hanya ditemukan, tapi dia harus dieksplorasi, harus dibangun gitu kan, harus dibangun secara sistem, harus dipahami metode dan metodologinya, bukan sekedar pengetahuan yang umum. Pengetahuan tidak tumbuh secara linier, melainkan melalui konflik, koreksi, pemutusan dari cara berpikir sebelumnya. Jadi kita tadi berbicara mengenai obstacle